Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan metode campuran. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menyusun sistem persamaan linier 3 variabel ya dari masalah kontekstual yang ada. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan dari model matematikanya hingga menemukan penyelesaian dari masalah kontekstual tersebut dengan menggunakan metode campuran. Metode penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel itu ada 4. Yang pertama metode substitusi, yang kedua eliminasi, 3 campuran substitusi dan eliminasi, yang keempat adalah determinan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan menggunakan metode campuran. Untuk metode substitusi dan eliminasi, kalian sudah pernah mempelajarinya saat di SMP, yaitu pada saat mencari penyelesaian dari masalah sistem persamaan linier 2 variabel. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode campuran. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Kita masuk ke masalah yang pertama. Di sini ada masalah soal ceritanya, yaitu Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk, yaitu urea, SS, TSP dengan harga tiap karung pupuk berturut-turut Rp75.000, Rp120.000 dan Rp150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan untuk membeli pupuk adalah Rp4.020.000. Berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli? Berarti kita bisa menjawab dengan memisahkan. Yang pertama itu adalah urea, itu kita simbolkan dengan X ya anak-anak. Jadi ureanya ini adalah X, ini adalah X-nya, SS ini adalah Y-nya, TSP adalah Z ya. Kemudian dari harga ini, harga tiap karung 75.000, 75.000 X, 120.000 Y ditambah 150.000 Z sama dengan dana yang tersedia 4.020.000. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 1000 sehingga sederhananya menjadi 75X ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4.020. Kemudian ada di sini kalimat 40 karung, berarti jumlah seluruh karungnya X tambah Y tambah Z 40. Kemudian pemakaian pupuk urea 2 kali dari pupuk SS, berarti X sama dengan 2Y. Untuk mencari penyelesaiannya, kita bisa mensubstitusi langkah awal, kita substitusi X sama dengan 2Y ini ke persamaan 3 dan 1, sehingga diperoleh 2 persamaan yang berbentuk 2 variabel. Selanjutnya, setelah itu kita selesaikan dengan eliminasi dan substitusi. Di sini langkah pertama ya, kita jawab di sini. Untuk langkah pertamanya berarti substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Kita tulis persamaan satunya 75X ditambah 120Y 150Z sama dengan 4.020.
20. Kita ganti X-nya anak-anak. Kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 2Y. 75 X-nya diganti dengan 2Y. Ini namanya substitusi ya, mengganti. Jadi X-nya yang tadinya X diganti dengan 2Y. Mengganti ya. Ditambah 120Y sama dengan 4020. Kita sederhanakan. Ini berarti 150Y ditambah 120 jadi 270Y ditambah sama dengan 4020. Bisa kita coret nolnya ya. Sehingga persamaannya menjadi 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Misalkan ini persamaan yang keempat. Langkah kedua, kita substitusi lagi, kita ganti 3 ke 2. Kita tulis substitusi persamaan 3 ke 2. Kita tulis persamaan keduanya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 2Y. Kita tulis anak-anak 2Y ditambah Y 40. Maka sederhananya 3Y ditambah Z sama dengan 40. Ini misalkan persamaan kelima. Nah, kita lanjutkan untuk menyelesaikan ya, mengeliminasi dua persamaan ini ya, persamaan 4 dan persamaan kelima yang berbentuk sistem persamaan linier dua variabel. Kita tuliskan di sini tadi persamaan yang keempatnya. Persamaan keempatnya 27Y ditambah 15Z sama dengan 402 tadi ya, 402. Ini persamaan yang keempat. Kita cek lagi tadi. 27Y ditambah 15Z sama 402. Persamaan kelimanya 3Y tambah Z sama dengan 40. Kita tulis ini 3Y ditambah Z sama dengan 40. Ini persamaan kelimanya. Maka selanjutnya adalah kita eliminasi. Apa yang mau kita hilangkan? Dan kita mau eliminasi Z, berarti kita samakan koefisiennya ya. Langkah ketiga, eliminasi Z misalkan ya. Nah, kita eliminasi Z berarti 4 dan 5. Maka bisa kita menulis di sini tambah 15Z sama dengan 402. Kemudian 3Y ditambah Z sama dengan 40. Kita kalikan di sini bilangan yang sama. Bilangan sehingga membuat koefisien Z ini sama ya. Kita kalikan 1 seluruhnya, sedangkan yang persamaan kedua ini kita kalikan dengan 15 sehingga nanti kedua persamaannya ini menjadi bentuk koefisiennya sama ya. Kita kalikan dengan 1 berarti 27Y ditambah Z sama dengan 402. Sedangkan ini kita kali 15 menjadi 45Y ditambah 15Z sama dengan 600 ya. 15 kali 4. Nah, sekarang kita akan menghilangkan Z. Maka di sini kita lihat tandanya Nana. Jika tandanya sama, sejenis, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka untuk menghilangkannya kita kurangkan. Tapi jika tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, cara menghilangkannya ya, mengeliminasinya dengan cara dijumlahkan. Kita kurangkan 27 dikurang 45, berarti negatif 18Y sama dengan, ini kita kurangkan juga hasilnya menjadi negatif 198 ya. Kemudian cara mencari Y-nya berarti negatif 198 dibagi negatif 18
11. Negatif dibagi negatif positif, ini hasilnya adalah 11. Misalkan ini persamaan yang ke-6. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai Z ya, jika kita sudah punya nilai Y, untuk mencari nilai Z kita bisa memasukkan ke persamaan yang kelima tadi ya, sini ya, untuk memperoleh nilai Z-nya. Atau kita juga bisa memasukkan kembali, kita lihat ke persamaan sebelumnya. Nah, di sini X sama dengan 2Y dan kita sudah memperoleh nilai Y-nya tadi ya. Jadi kita masukkan ke persamaan ketiga. Kita di sini ya. Langkah keempat yaitu substitusi Y sama dengan 11 ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi adalah X sama dengan 2Y. Berarti X sama dengan 2 kali Y-nya kita ganti dengan 11 sama dengan 22. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah kelima. Kita bisa memasukkan ya, substitusi nilai Y. Misalkan ini adalah persamaan yang ke-7. Kita bisa memasukkan nilai X, nilai Y-nya ke langkah yang ke persamaan yang sebelumnya yang berisi, yaitu di sini ya, kita masukkan ke persamaan kedua yaitu X, Y tambah Z sama dengan 40. Kita tulis ini berarti substitusi X sama dengan 22 dan Y sama dengan 11 ke persamaan 2. Itu persamaan 2 tadi, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Kita masukkan anak-anak, X-nya 22 ditambah 11 ditambah Z sama dengan 40. Berarti 33 ditambah Z sama dengan 40. Maka Z-nya berarti 40 dikurang 33 sama dengan Z-nya sama dengan 7. Maka dari sini bisa disimpulkan jadi untuk pupuk urea tadi itu X sebanyak 22 karung. Kemudian pupuk SS itu tadi adalah Y-nya adalah 11 karung. Kemudian untuk TSP itu adalah 7 karung. Itu anak-anak ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke persamaan berikutnya, masalah berikutnya. Di sini ada soal cerita ya. Juga Trisna bersama ayah dan kakeknya memanen tomat di ladang mereka. Pekerjaan memanen tomat dapat diselesaikan mereka dalam waktu 4 jam. Jika Trisna bersama kakeknya, maka dapat menyelesaikan dalam waktu 6 jam. Jika ayah dan kakeknya itu akan selesai dalam waktu 8 jam. Berapa waktu yang diperlukan Trisna, ayahnya, dan kakeknya untuk menyelesaikan panenan tersebut jika mereka bekerja masing-masing. Nah, di sini kita bisa memisalkan ya bahwa X itu kecepatan Trisna ya di dalam bekerja memanen tomat. Y kecepatan ayahnya di dalam bekerja memanen tomat. Sedangkan Z kecepatan kakek di dalam pekerjaan memanen tomat. Kemudian berdasarkan konsep fisika bahwa kecepatan itu adalah jarak per waktu, karena di sini adalah satu pekerjaan 1 unit yaitu memanen tomat, berarti P sama dengan 1 per T, sehingga nanti bisa dicari T-nya adalah 1 per P, 1 per kecepatan. Kita bisa membuat persamaan modelnya dulu dari yang pertama ini, Trisna, ayah, dan kakek itu selama 4 jam. Berarti X, Y, dan Y karena diketahui waktu T, maka bisa kita ubah menjadi, kalau kita ingin menjadikan ke kecepatan berarti 1 per T, 1 per
per 4 jam. Kemudian model yang kedua, Trisna bersama kakek. Trisna ini X, kakek itu adalah Z. Itu selesai dalam waktu 6 jam. 1/6. Kan ini adalah kecepatannya. Kemudian jika ayah dan kakek, ayah itu berarti Y, kakek itu Z, memerlukan waktu 8 jam. 1/8. Yang ditanya adalah waktu untuk Trisna, ayah, dan kakeknya. Di sini bisa anak-anak perhatikan ya, yang mudah yang bisa kita lakukan. Langkah pertama adalah kita bisa mengeliminasi 1 dan 2. Ini kita eliminasikan nanti sehingga yang tersisa adalah Y ya, variabel Y. Karena ini sudah sama 1 dan 2-nya, X dan Z-nya. Maka kita bisa mulai. Langkah yang pertama adalah eliminasi. Yang kita eliminasi adalah X dan Z-nya ya. Eliminasi X dan Z persamaan 1 dan 2. Kita tulis persamaan 1-nya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1/4. Persamaan 2-nya X ditambah Z sama dengan 1/6. Maka kita bisa kurangkan ini. Kita eliminasi sudah sama X-nya. X dikurang X, ini 0. Z dikurang Z juga 0. Tersisa Y. Y sama dengan 1/4 dikurang 1/6. Disamakan penyebutnya menjadi 12. Itu 12 bagi 4, 3 dikali 1, 3 dikurang 12 bagi 6, 2 dikali 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 1/12. Maka ini adalah kecepatannya ya. Maka kalau kita ingin mencari waktunya, nanti tinggal TY, berarti tinggal dibalik. 12 dibagi 1, itu adalah 12 jam. Langkah selanjutnya, kita sudah mendapat nilai Y. Kita bisa mencari nilai ke sini, ke persamaan ketiga ya, untuk mendapat, atau ke persamaan kedua dulu untuk mendapat nilai di sini ya, ke persamaan 3 untuk memperoleh nilai Z. Berarti langkah kedua di sini substitusi Y sama dengan 1/12 ke persamaan 3. Kita tulis persamaan 3-nya Y ditambah Z sama dengan 1/8. Y-nya 1/12 ditambah Z sama dengan 1/8. Berarti Z sama dengan 1/8 dikurang 1/12. Ini bisa kita tulis. Itu disamakan penyebutnya 8 dengan 12. Itu adalah 24 bagi 8, 3 kali 1, 3. 24 bagi 12, 2 dikali 1 juga 2. Sehingga hasilnya Z ini adalah 1/24. Maka kalau ditanya waktunya, TZ tinggal dibagi ya, dibalik, berarti 24 dibagi 1 sama dengan 24 jam. Nah, langkah yang terakhir ya, langkah terakhir itu kita bisa kita sudah dapat nilai Y, kita dapat Z. Selanjutnya kita tinggal memasukkan ke persamaan yang kedua nilai Z-nya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai variabel X-nya ya. Kita bisa tuliskan di sini ya. Langkah ketiganya substitusi Z sama dengan 1/24 ke persamaan kedua. Kita tulis anak-anak persamaan keduanya
X ditambah Z sama dengan 1/6. Z-nya adalah 1/24. Yang 1/6 berarti X sama dengan 1/6 dikurang dipindah ruas jadi 1/24. Sama penyebutnya 24. 24 bagi 6, 4 kali 1, 4. 24 bagi 24, 1 dikali 1 tetap 1/3/24. Maka dari sini dapat diperoleh TX sama dengan dibalik 24/3, yaitu 8 jam. Ini adalah hasilnya. Maka bisa disimpulkan bahwa waktu untuk Trishna dalam menyelesaikan pekerjaan dia bekerja sendiri sebanyak 8 jam, dan waktu untuk ayah ya jika bekerja sendiri sebanyak 12 jam, sedangkan waktu untuk kakeknya bekerja sendiri sebanyak 24 jam. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Mana yang duluan boleh eliminasi dulu baru substitusi, boleh juga substitusi dulu baru eliminasi, tergantung dari teks soalnya ya, tipenya seperti apa. Demikian penjelasan Ibu tentang materi hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Pesan Ibu ya untuk kalian senantiasa rajin-rajin belajar di rumah, senantiasa berdoa ya, sholat 5 waktu, jangan sampai terlupa. Kemudian rajin membantu orang tua dan senantiasa berakhlak yang baik terhadap orang tua, saudara ya. Demikian Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.